في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara-saudara pergi ke Israel dan menginap di hotel-hotel yang pemiliknya orang Yahudi, selalu di depan pintu kamar atau pintu hotel itu ada benda yang kira-kira segini. Di posisi miring begini biasanya tertulis huruf Ibrani Sin. Apa artinya? Shema Yisrael, dengarkanlah wahai Israel. Dan mulai pada ayat keempat, itulah teks yang sangat penting dalam Alkitab. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dituliskan mulai dari pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9 di setiap pintu. Itu bukan jimat, bukan. Tapi tujuannya untuk mengingatkan setiap orang Israel agar mereka membangun komitmen hanya kepada satu Allah. Maka di dalam teks bahasa aslinya itu berbunyi Shema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kalau orang-orang Yahudi berasal dari timur, misalnya dari Irak, dari Yaman, itu teks dingajikan. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Setiap orang Israel ya, kalau membaca Alkitab itu dilantunkan. Kok mirip? Mirip apa? Mirip misalnya kalau orang Islam adzan, mirip tapi tidak sama. Ayyalah sholah, kan mirip itu. Seluruh budaya Timur Tengah, baik itu Yahudi, Kristen maupun Islam. Kalau Kristen biasanya Kristen Ortodoks atau Ritus Timur. Itu biasanya kalau membaca Alkitab juga dingajikan. Kalau awal ibadah mereka berdoa, doa syafaat lah kalau istilah kita itu. Itu selalu juga diawali dengan lantunan seperti orang mengaji. Bisalamila robbina tlub. Dalam damai marilah kita berdoa kepada Tuhan. Lalu dijawab dengan Ya Robburham, Tuhan kasihanilah. Tapi kalau orang Yahudi yang dari Eropa, biasanya orang-orang Yahudi Askenazim misalnya, itu dilakukan seperti orang-orang Kristen Barat juga. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah tinggal Anda pilih yang mana, itu kan kebudayaan. Kalau kita tidak bisa ngaji ya nyanyi kan gitu kan. Tapi sesungguhnya itu ada semua dalam gereja. Kalau orang Indonesia dipikir setiap ngaji itu mesti Islam kan gitu kan. Ya, karena itu mainnya kurang jauh gitu. Kalau Anda lihat misalnya kalau membaca Injil di Mesir ini, di Mesir, ya kalau membaca Injil, Al-Haqqo aqulul lakum qabla ayyulada Ibrahim anaka inu al-majdulillahi daiman. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Jadi kalau orang Kristen membaca Injil itu biasanya diakhiri dengan al-masdu lillahi daiman. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Kalau membaca Mazmur diakhiri dengan haleluya. Min mazamir liyabina Dawudin nabi wa malikut tohir barokatuhu alaina amin. Lalu dijawab, haleluya. Nah, kalau di Indonesia itu budaya diagamakan. Padahal kalau Anda mendengar kata haleluya, coba sekarang bandingkan. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Ya kan? Itu mirip dengan kata-kata haleluya gitu loh. Kalau orang muslim lain lagi, Shadaqallahul azim, itu kan. Lu nadanya mirip-mirip karena itu budaya Timur Tengah. Jadi orang Indonesia tidak usah harus ikut-ikut budaya orang. Kita sendiri juga punya. Di mata Tuhan Yesus, nembang Jawa itu posisinya sama dengan ngaji kitab suci tadi. Zamannya Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadrah, itu para pembawa Injil ke tanah Jawa. Itu kalau membaca kitab suci sebelumnya berdoa, doanya dengan nembang. Karena orang Jawa waktu itu akrab dengan tembang mojopat misalnya. Gitu saudara-saudara. Duh yang witi Begatro itu. Kawulo saos syukur. Nah itu mengawali doa itu Kiai Sadrah di Jawa Tengah, saudara-saudara. Nah saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Intinya, kamu harus mengulang-ulang ajaran itu. Karena untuk apa? Supaya tertancap di hati pikiran anak-anakmu. Supaya tidak mengalami apa yang dinamakan lost generation. Jadi gagasan, pikiran, apalagi kalau dikaitkan dengan firman, itu harus diterus sampaikan berulang-ulang. Maka dikatakan di sana bahwa perintah itu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Lalu apa? Membicarakannya, mendiskusikannya, memperkatakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu sambil minum kopi, ya kan? Apabila engkau sedang dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan di pesawat, di kereta api, apabila engkau sedang berbaring istirahat, mau tidur, doa, itu diucapkan. Apabila engkau bangun tidur, kembali itu diucapkan. Apabila engkau mengikatkannya pada tanda di tanganmu, agar setiap perbuatan kita selalu didasari, perbuatan tangan kita selalu didasari dengan firman Tuhan. Harus engkau menjadi lambang pada dahimu. Kira-kira maknanya kalau di dahi orang melihat apa yang kita imani, menjadi saksi, menjadi surat Tuhan yang hidup. Lalu haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Di pintu maka ditulis Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa masuk keluar, masuk ke negeri yang dijanjikannya, maksudnya tanah perjanjian, tanah suci, Eret HaKodes, dengan sumpah kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, itu diberikan Tuhan kepada umatnya Israel. Maka intinya,
kita harus mengulang-ulang komitmen itu, mengajarkan kepada anak-anak kita dan memberitahukan kepada mereka, dulu Tuhan telah berbuat untuk kita. Demi masa depan anak-anak kita, Tuhan telah memberikan tanah ini. Padahal kamu tidak ikut menggali sumurnya, kamu tidak pernah mengisi rumah-rumah itu, tapi itu diberikan kepada Tuhan. Itu intinya, balas budi kepada kebaikan ilahi yang telah berbuat untuk kita. Sehingga kita tidak pernah kelaparan, kita makan dengan kenyang. Maka kemudian berhati-hatilah supaya kamu jangan melupakan Tuhan. Awalnya apa? Yang telah membawa engkau dari tanah Mesir. Tuhan yang telah memerdekakan kita. Nah itulah saudara-saudara, makanya di dalam Yudaisme, ini saya kutipkan ya, sebuah traktat dari Pirkei Avot supaya ditampilkan. Ya, ini teksnya saya ambil dari Talmud. Kok Pak Bambang ngutip Talmud? Talmud itu apa? Talmud itu pedoman-pedoman orang Yahudi yang disebut Torah lisan. Bukan kita untuk menjadi Yahudi, tidak. Tapi kita melihat Tuhan Yesus kan orang Yahudi, latar belakang Yahudi. Cara pandang itu yang diterapkan dalam ajaran-ajaran Yesus karena itu kebudayaannya. Bapak Ibu juga bisa bandingkan, saya ini orang Jawa. Maka ketika saya mengajar tadi ada tembangnya, logat bahasa saya, budaya saya itu tidak terkurangi ketika saya menjadi seorang Kristen. Nah saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sana? Musa telah menerima Taurat dari Sinai. Ini awalnya, jadi transmisi, penerus sampaian tanpa putus. Mose kibel Torah misinai. Musa telah menerima Taurat dari Sinai. Sarah Yehosua lalu memberikannya, mengajarkannya kepada Yosua. Yosua liskenim, dan Yosua kepada tua-tua Yahudi. Ya, jumlahnya 70 orang, tua-tua Yahudi. Uskenim linifiim, kemudian tua-tua Israel yang jumlahnya 70 itu kepada nabi-nabi. Maka setelah zaman Musa ada zamannya nabi-nabi, sampai kemudian terus berlangsung sejarahnya. Lalu unebiim, dan para nabi itu mesyaruha leansai kneset hagetulah. Lalu diberikan kepada dari nabi-nabi itu kepada ansai kneset hagetulah, kepada orang-orang yang berada di mahkamah agama. Nah ini cara pandang budaya orang pada saat itu. Lalu untuk apa Taurat diberikan? Apa fungsinya? Hem amiru silusah difarim. Ada 3 fungsinya firman-firman itu diberikan. Ada 3 fungsinya Taurat itu diberikan. Yang pertama, hefu mitunim badim, yaitu untuk pertimbangan di pengadilan. Untuk pedoman kasus-kasus hukum. Karena apa? Seorang itu harus memutuskan sesuatu berdasarkan hukum dari Tuhan. Pertama, ya, hefu mitunim badim. Kedua, VH amidu talmidim harbeh. VH amidu talmidim harbeh. Untuk mengajar para murid, pemuritan. Maka Yesus berdasarkan kebudayaannya itu mengatakan, muridkanlah segala bangsa. Itu teksnya itu, ya. Kalau diterjemahkan dari Rafiyah, muridkanlah segala bangsa. Artinya apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang pertama tadi apa? Hefu metunim batin. Menjadikan firman Tuhan itu pedoman. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang ahli Taurat, dia mengatakan hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada. Apa jawab Yesus? Dengarkanlah wahai Israel,
Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus pasal 12 ayat 29. Dan kemudian fungsi kedua, fungsi pertama menjadikan hukum Tuhan sebagai norma tertinggi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menjadikan orang murid, pemuritan. Gereja kalau tidak ada pemuritan akan punah karena tidak ada perkembangan di situ. Baru yang ketiga, ya, WH amitu talmidim harbeh dan fa'asu seyak latorah, membangun pagar mengelilingi Torat. Jadi bukan sekedar hukum positif, undang-undang yang berlaku, tapi mencegah orang untuk tidak melakukan yang jahat. Sebelum orang dituntut ke mahkamah agama, sebelum orang diadili melakukan perbuatan yang keliru, dicegah jangan berbuat. Caranya apa? Kendalikan hati, kendalikan pikiran, kendalikan perbuatan. Makanya Yesus contohnya apa? Membangun pagar mengelilingi Torat. Contohnya, kamu telah mendengar hukum, jangan berzina. Nah, betul kan? Jangan berzina, jangan berzina. Tapi jangan menunggu orang berbuat zina baru ada hukuman. Cegahlah supaya orang tidak berbuat zina. Caranya apa? Pelihara dan jaga mata kita. Tapi aku berkata kepadamu, seorang yang melihat seorang wanita dan kemudian mengingininya, dia telah berzina dalam hatinya. Itulah yang namanya membangun pagar mengelilingi Torat. Kamu sudah mendengar jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang membenci saudaranya harus dihukum. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Dan yang mengatakan jahil harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Apa itu maknanya? Membangun pagar mengelilingi Torat. Pembunuhan itu asalnya dari kebencian. Cegahlah dari membunuh dengan cara hilangkan kebencian dalam hidupmu. Hilangkan kebencian dalam hatimu. Lalu apa hubungannya? Dan barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Kenapa? Menyebut orang kafir saja tidak boleh dalam kitab suci. Bahasa aslinya itu raka. Raka itu artinya umpatan teologis, ya. Jadi ada seorang Yahudi. Ini cerita dalam sumber Yahudi dalam Talmud. Orang Yahudi ini digoda sama temennya. Temennya itu orang Goyim. Goyim itu bukan Yahudi. Begini, saudaraku, mampirlah ke rumahku. Di rumahku ada daging segar yang siap disajikan untukmu, katanya. Mungkin Yahudi ini lagi lapar. Dia mengatakan, ayo katanya. Daging apakah itu? Daging babi, katanya. Marahlah orang Yahudi dan mengatakan, raka. Tidak pantas seorang Yahudi sepertiku makan bersama kamu orang Goyim. Raka itu artinya kira-kira kalau bahasa Indonesia kita kafir kamu dasar babi dimakan, kira-kira seperti itu. Yesus melarang kita melakukan umpatan teologis seperti itu. Mengapa? Karena saudara-saudara, physical killing, pembunuhan fisik itu diawali dari theological killing, pembunuhan teologis. Hak hidup orang lain untuk berbeda dengan kita, itu dijamin oleh Tuhan. Biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Apa pangkat kita memaksa-maksa orang? Kalau orang memberitakan Injil itu kan memberitakan. Soal kamu terima ya puji Tuhan, kalau enggak ya wes urusanmu bukan urusan kita. Urusanmu, pilihanmu dengan Tuhan. Kebebasan ini tidak boleh kita cederai hanya lantaran kita berbeda dengan mereka. Serahkanlah kepada Tuhan.
toh hanya orang yang menerima Roh Kudus yang bisa mengatakan bahwa Jesus is my Lord. Amin, saudara-saudara. Itu bukan hak kita, pengadilan, penghakiman itu hanya haknya Tuhan. Itulah artinya maka jangan kamu melakukan umpatan-umpatan agamawi menyerang saudaramu. Karena kalau kamu tidak punya kekuasaan, cuma ada gerundel. What is the meaning of gerundel? Bahasa Jawa. Apa itu? Dalam hati itu, wah dasar orang kafir, dasar orang tidak ngerti agama kan itu kan. Tapi begitu dia punya partai politik, punya kekuasaan, menang, jadi undang-undang itu. Undang-undang untuk orang berbeda dengan kita. Undang-undang menghukum orang pindah agama, undang-undang mencegah orang keluar dari agama kita. Itulah yang terjadi di banyak negara-negara di Timur Tengah. Makanya ada orang mengatakan, ya mereka ngomong bebas beragama, oke. Tapi undang-undangnya mengatakan apa? Barang siapa menukar agamanya, dia harus dibunuh. Ini yang terjadi. Berbahagialah kita yang punya Pancasila, kebebasan beragama dijamin. Indonesia ini bagi saya konsepnya yang terbaik. Soal pelaksanaannya kita usahakan bersama, saudara-saudara. Intinya firman Tuhan ini jelas, kamu harus terus-menerus mengulang-ulang itu kepada anak-anakmu dimanapun kamu berada. Agar anak-anak kita tidak mengalami kehilangan, tidak mengalami hilangnya iman, hilangnya harapan kepada Dia yang telah membebaskan kita. Seperti Allah yang telah membebaskan umatnya Israel dari penindasan di tanah Mesir. Seperti Tuhan yang kita akui di Indonesia atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itulah pengakuan konstitusi bahwa kemerdekaan kita itu atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah saudara-saudara itu penting. Kemudian jadi pertama kali lewat pendidikan, kedua lewat hukum, penegakan hukum, ketiga lewat latihan rohani. Jadi yang disebut siyak latorah, membangun pagar, mengelilingi Taurat itu latihan rohani. Maka latihan rohani itu ditanamkan sejak anak-anak kita. Lewat nyanyian, kalau hati-hati gunakan matamu. Ini pengajaran. Hati-hati gunakan tanganmu, gitu kan? Dan seterusnya. Ini anak-anak ini luar biasa, langsung tanggap cara-cara Alkitab. Karena itu jangan bosan-bosannya, hai para guru, untuk mengulang-ulang apa yang seharusnya kita tanamkan di anak-anak didik kita. Sebab kalau gurunya sudah mulai bosan, setannya masuk. Kebosanan itu tidak boleh ada. Namanya guru, kalau guru ditanya muridnya, nanya terus kok enggak ngerti-ngerti gitu kan. Itulah tugasnya seorang guru. Betapa Kristus itu sangat-sangat telaten ya. Sekalipun tegas terhadap para penjual agama. Sehingga diobrak-abrik itu para meja-meja penukaran uang untuk berdagang di bait suci. Tapi Kristus itu kalau mengajar pakai perumpamaan ya, seperti membangun pagar mengelilingi Taurat, itu cara mencegah orang berbuat jahat. Makanya jangan baru ketika dor meletus kasus seorang tokoh agama melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya, baru terjadi. Tapi sebelum itu terjadi harus membangun pagar mengelilingi Taurat. Itulah yang dikhotbahkan Yesus. Kamu mendengar hukum, itu hukum positif, jangan berzina. Tapi jangan sekedar menunggu sampai orang berbuat salah dan pengadilan menangkap dia. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita
dan mengingininya dalam hati, dia telah berzina. Mencegah kita agar kita tidak melakukan tindak pidana. Mencegah kita agar kita tidak melakukan kesalahan. Mencegah kita sebelum masuk ke pengadilan. Maka pengadilan hati kita sendiri itu menjadi norma atas perbuatan kita. Sebelum kita melakukan, hati-hati. Maka hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu sebelum melangkah. Saudara-saudara, luar biasa ya cara kitab suci mengajar kepada kita. Dan ini, saudara-saudara sekalian, Anda bersama gereja terlibat di salah satu fungsi, ya, yaitu pendidikan, pemuritan. Pemuritan itu bukan sekedar menjadikan orang murid Kristus, itu bukan sekedar aspek teologis, tapi aspek moral. Ya, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi hidup keagamaan orang Kristen, religiositas orang Kristen harus lebih baik daripada ahli-ahli agama Yahudi dan ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus. Nah itu saudara-saudara, kira-kira apa yang saya sampaikan itu semakin jelas ya. Bahwa sebelum berbuat, cegahlah perbuatan itu. Maka ada tiga fungsi. Yang pertama adalah hefu metunim batim sebagai dasar pertimbangan hukum di pengadilan. Yang kedua sebagai VH amitu talmidim harbe sebagai pemuritan. Dan yang ketiga mencegah, membangun pagar, ya, mencegah perbuatan salah dengan cara membangun pagar, melindungi kita, melindungi lingkungan kita, bukan hanya kita, lingkungan kita, lingkungan pendidikan yang kondusif akan melindungi anak-anak kita dari perbuatan salah. Lingkungan yang baik akan menentukan anak-anak kita untuk berbuat baik. Kalau Anda hidup di lingkungan yang semuanya merokok, secara lingkungan pun tidak sehat, tapi juga menciptakan model yang ditiru. Kenapa model yang ditiru? Itu kan sebagai gaya hidup kan, lifestyle. Tapi kalau kita hidup di lingkungan pembaca buku, itu kan muncul dari anak-anak kita juga apa yang dilakukan orang tuanya itu ada keteladanan. Saudara-saudara mau cerita sedikit saya. Saya itu lingkungan keluarga saya lingkungan yang cukup educated. Karena kami keluarga dari guru. Waktu saya SMP SD itu di rumah eyang saya itu sudah ada satu ensiklopedia bahasa Belanda. Namanya Ensiklopedia Winskerprint. Pada keluarga kami itu tinggal di kota kecamatan. Waktu kami SD, saya SMP, tidak diajari bahasa Belanda. Tapi eyang saya ini tentu karena dia ini onderneming kopi di zaman dulu ya. Maka kemudian mengakrabi bahasa itu. Itu tinggal di kota kecamatan. Kecamatan Wlingi namanya, di daerah Blitar. Itu ensiklopedia ditaruh di ruang tamu. Ya menjadi bacaannya beliau. Tapi anak-anaknya tidak ada yang ngerti bahasa Belanda, cucunya tidak ngerti bahasa Belanda. Sebagai anak kecil kira-kira SMP kelas 1, saya setiap hari hanya membuka itu. Karena di Wlingi tidak ada toko buku yang besar. Ya buku yang ada di lingkungan keluarga saya itu yang saya baca. Saudara tahu dampaknya sekarang bagi saya. Hanya lewat gambar di ensiklopedia yang saya tidak ngerti bahasa Belanda. Itu mengajar saya untuk keliling dunia. Lewat buku saya keliling dunia. Lewat buku melihat gambarnya Theodor Herzl, pendiri Sionisme. Waktu saya SMA, baru ngerti Sionisme itu apa.
Saya melihat gambarnya kincir angin di Belanda, di Rotterdam. Lalu pada saat saya sudah dewasa, saya melihat kincir angin itu seolah-olah sudah akrab pada pikiran saya. Karena sejak kecil saya membolak-balik buku yang ada gambarnya kincir angin. Saudara tahu, buku itu mengantar saya seolah-olah menjadi jendela untuk menatap dunia. Ketika kemudian saya sudah kuliah, lalu saya membaca buku-buku, seolah-olah itu hanya review, hanya pengulangan dari apa istilahnya itu, memori yang tumpang tindih ada di bank pemikiran saya. Bawah sadar, saya cepat sekali memahami ketika membaca buku. Saya cepat sekali untuk mengingat angka-angka tahun, mengingat peristiwa, mengingat catatan sejarah tanpa saya menghafalnya. Sungguh saya berterima kasih kepada keluarga besar saya karena dia telah mengantarkan saya untuk menjadi orang yang sangat mengakrabi dunia ilmu pengetahuan. Maka banyak orang sering tanya kepada saya, Pak Bambang bagaimana cara menghafal teks-teks yang bahasa asing dan sebagainya. Gimana caranya Bapak menghafal? Saya tidak pernah menghafal. Kenapa hafal-hafal sendiri? Karena apa? Saya meminati bidang itu. Anak-anak kita harus mulai kita latih. Tanpa sadar ketika Anda menyanyikan lagu Efenu Shalom Alaikum, Efenu Shalom Alaikum, Efenu Shalom Alaikum, Efenu Shalom, Shalom, Shalom Alaikum. Efenu Shalom ku bawa, kami bawa berita ya damai untuk Anda sekalian. Terus ada teman saya Muslim tanya, Pak kok mirip Assalamualaikum katanya gitu. Baru saya jelaskan antara Islam, Kristen, Yahudi secara budaya memiliki rumpun yang sama. Yaitu rumpun budaya Semitik. Dari mana kata Semitik? Sama-sama keturunan Shem putra Nabi Nuh. Dari situ budayanya sama. Maka budaya Jawa, Sunda, Bali kan mirip satu sama lain. Ya kan? Anda baca Alkitab bahasa Jawa. Bunyinya apa? Kejadian 1:1. Ing kala purwa Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Coba Anda baca di terjemahan Alkitab bahasa Bali. Duking purwa kala, ing kala purwa, duking purwa kala, ide sang yang widiwasa ngwentenang akasa miwah pertiwi. Bahasa Balinya. Cocok apa tidak? Kenapa di Bali kok pertiwi? Akasa. Akasa itu angkasa bahasa Indonesia. Bahasa kita langit. Bahasa Bali pertiwi karena bahasa Bali sangat dipengaruhi bahasa Sanskerta. Jawa bumi juga Sanskerta, tapi satunya di Bali, satunya di Jawa. Sunda juga begitu, mirip satu sama lain karena budayanya mirip. Hitungan 1, 2, 3. Anda keliling mulai Pulau Rote sampai paling utara di Tagalog, kan mirip. Ya misalnya bahasa Dayak, Isa, loro, telu, papat, lima, itu bahasa Dayak. Loh kok mirip dengan bahasa Jawa, siji, loro, telu, papat, limo. Sampai bahasa Tagalog pun mirip, asa, dalawa, tatlu, 4, 5, anim, pitu. Itu juga bahasa Tagalog. Loh kenapa? Berarti yang mendiami tanah Nusantara itu dulu memiliki akar sejarah yang sama. Yaitu akar sejarah Austronesia. Makanya orang kadang-kadang berdebat soal agama, berdebat soal Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu hanya miliknya umat Islam. Ini sungguh-sungguh kurang literasi. Terus saya diundang dalam salah satu acara di BPMPR Republik Indonesia. Ada yang tanya kepada saya bahwa kata esa itu sumbangan terbesar umat Islam terhadap Indonesia. Terus saya bilang enggak lah, karena apa? Kata esa itu bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan wahid, ahad gitu kan. Qul hu Allahu ahad, Allahu samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kan gitu kan Arabnya. Kata ahad bahasa Ibrani itu ahad bahasa Arab. Bahasa Sansekerta bukan juga kata esa, bukan Sansekerta, karena kata esa dalam bahasa Sansekerta ekam. Maka ada eka, dwi, tri, catur, panca, sat, sapta, itu kan bahasa Sansekerta. Terus anakmu nomor 1 dinamakan siapa? Namanya adalah misalnya Desi Ekawati, oh Eka itu nomor 1. Nomor 2, Dwi Koranti, Dwi itu nomor 2, Koranti zaman Bung Karno bikin Dwi Kora. Benar apa tidak? Nomor 3 misalnya Tri Hananto, Tri itu nomor 3. Itu sampai bahasa kita pun terpengaruh bahasa Sansekerta dulu. Kalau orang mengatakan Allah itu esa, dalam kitab Veda dibaca apa? Ekam Satvripah Bahuda Vadanti. Dia yang satu ekam disebut dengan berbagai macam nama. Bahasa Ibrani Echad, bahasa Latin Unus, gitu. Tidak ada kaitannya dengan Kristen, dengan Islam, dengan Yahudi, dengan Hindu, enggak. Itu bahasa Nusantara asli, kata esa itu. Maka ketuhanan yang Maha Esa, enggak ada satupun bahasa Arab di sana. Malah Sansekerta ada, ketuhanan itu bahasa Melayu asli. Maha itu bahasa Sansekerta, bukan bahasa Arab. Mahabharat, Mahabharat, nah itu Sansekerta. Esa itu bahasa Indonesia asli. Pancasila kita itu adalah endapan dari budaya kemajemukan kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru ada bahasa Arabnya adil dan adab. Tapi kemanusiaan itu bukan Arab, bukan Ibrani. Kemanusiaan dari kata manusia, itu bahasa Sansekerta. Apa artinya manusia? Manu itu Adamnya umat Hindu. Jadi Tuhan dalam agama Hindu itu menciptakan manusia pertama, laki-lakinya namanya Manu. Makanya ada Sang Juang Manu. Istrinya namanya Satarupa. Laki-laki perempuan jadi manusia. Manu dan Satarupa pinjam ke Hindu. Jadi kalau kemudian Rhoma Irama bikin lagu Hai Manusia, pinjam ke Hindu. Hormati ibumu. Ya toh? Itu pinjam dari Hindu. Karena itu kita ini saling meminjam. Kita tidak bisa mengatakan yang paling berhak ada di bumi Nusantara ini. Kita semua sama-sama berhak. Karena hak itulah maka laksanakan kewajibanmu sebagai anak-anak bangsa yang terbaik. Engkau yang Kristen, sumbangkan kasih Kristus yang terbaik untuk mengasihi semua orang tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras. Makanya hukum kedua yang Kristus ajarkan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara itu sederhana sekali. Pagi saudara lapar. Ya, jam 9 belum sarapan saja, aduh perut saya seperti berbunyi gitu kan. Ingat, seperti diri sendiri berarti orang lain yang belum makan juga mengalami seperti engkau. Karena itu ketika ya kita lapar, ingatlah saudara kita yang lapar. Bagikan, bagikan, bagikan. Karena apa? Itulah komitmen kita untuk mengasihi sesama kita. Terakhir saya sampaikan saudara-saudara, mengawali tahun baru 2024, pendidikan kita harus berbasis satu, memuliakan Tuhan. Kedua, mengasihi sesama manusia. Itulah pendidikan yang humanis, pendidikan yang tidak memandang harus agamamu apa. Tuhan, saya kira tidak akan tanya agama kita apa. Tapi yang dikatakan Tuhan, komitmenmu kepadaku.
yaitu berupa kasih terhadap aku dan kasih sesama manusia. Itu yang pertama kali. 3 kriteria kebenaran. 1, ortodoksia. Ortos itu lurus, doksa itu pengajaran. Pengajaran yang lurus harus mendasari langkah kita, karena apa? Kita sudah berbuat baik, jangan-jangan yang kita kenal konsepnya keliru. Ya, yang pertama Tuhan mengajarkan kepada kita, luruskan ajaranmu. Kedua, luruskan perbuatanmu. Ortopraksia, praksis hidup, kelakuan hidup yang benar, yang lurus. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu aspek kedua. Yesus menghormati perbuatan baik orang Samaria, memujinya sebagai orang Samaria yang baik hati. Tetapi Yesus mengatakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya apa? Ortodoksia, kebenaran ajaran tidak dikompromikan ketika kita melihat kebenaran perilaku. Baru yang terakhir, ortolatria, penyembahan yang lurus. Ajaran yang lurus berbuah cara hidup yang benar dan lurus dan menyembah Tuhan yang benar. Makanya Alkitab katakan, janganlah kamu mengikuti ilah yang lain di antara ilah bangsa-bangsa di sekelilingmu, karena Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan terhadap engkau, sehingga memusnahkan engkau dari muka bumi. Kiranya firman Tuhan ini membimbing perilaku kita, memperkuat, memperteguh iman kita dalam kita mengiring Tuhan dalam dunia pendidikan. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum besem Hamasiah.